Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua selalu dalam keadaan bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling disukai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Ini sangat disukai zikir ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengakui maha suci Allah, yaitu Allah, kepada Allah yang maha agung. Hadirin yang berbahagia, masih berjumpa kembali dengan saya Astos Prof Dr. Yulian Azhari SOC SHMH, yang selalu mengajak untuk mensupport semua hadirin wal hadirat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan semua sahabat-sahabat kami yang berada di luar negeri, dimanapun mereka berada, di Amerika, Eropa, Australia, dan semua ya. Barakallah. Mari kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena orang-orang yang selalu berusaha beristiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran pahala rezeki yang melimpah. Allah akan bukakan kunci pintu rezeki kita seluas langit dan bumi apabila seseorang berusaha untuk ke jalan yang lebih baik, mencari ridha Allah demi ketenangan diri dan ketenangan keluarga. Hadirin yang berbahagia, kita juga sangat merasa senang dan merasa bahagia melihat saudara-saudara kita yang telah mendapat ketenangan, mendapat tawaduk, menjadi orang yang sabar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mas Bobon Santoso sekeluarga. Ini semua adalah jalan hidup di mana di negara kita ini diberikan memang kebebasan untuk meyakini keyakinan agama yang menurut kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jazakallah Mas Bobon Santoso beserta istri dan anak-anak mendapatkan hidayah, ketenangan di dalam menjalankan syariat Islam. Manusia hanya bisa bekerja di muka bumi ini, hanya bisa berusaha seperti Mas Bobon Santoso ini mempunyai kemampuan memasak dalam kapasitas yang sangat istimewa dan sangat besar, sehingga ini merupakan suatu talenta yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang yang mampu memasak di dalam jumlah yang besar. Dan konon sebelum beliau mendapatkan hidayah memeluk agama Islam, pernah, yaitu kita ketahui, masak hewan-hewan yang ekstrim seperti kelabang, kecoa, cicak. Nah, ini termasuk cicak, ini binatang yang menjijikkan. Hewan-hewan ekstrim yang kotor lain seperti kecoa dan seterusnya. Kenapa binatang-binatang ini dilarang ya untuk dikonsumsi di dalam ajaran agama Islam? Karena cicak itu binatang yang kotor juga, kecoa juga, sumber-sumber kotoran banyak sekali di hewan itu, sehingga akan berbahaya dengan bakteri-bakteri yang masuk ke usus kita, ke lambung kita dan seterusnya. Ini memang di dalam syariat Islam itu ya dilarang. Kan masih ada daging ayam, masih ada ikan yang melimpah di lautan yang belum kita makan. Asalkan kita mau
mengail, mencari ikan juga masih banyak. Dalam hal ini akan lebih sehat kita mengkonsumsi ikan, sayuran ya, dan vegetarian lainnya. Nah, jadi kita juga kenapa juga harus makan kecoa ya atau cicak ya? Karena masih juga ada ayam potong, ada ikan yang melimpah, ada ikan banyak sekali. Apalagi di lautan kita ini kaya, lebih luas lautannya daripada daratannya di negara kita. Itu adalah semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau dalam kondisi urgent banget, tetapi ya insya Allah dengan kondisi sekarang ini semakin makmur, negara kita semakin jaya, semakin bahagia, adil dan sentosa. Tinggal kita berusaha untuk mencari ketenangan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barang siapa yang selalu berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah jaminannya surga seluas langit dan bumi. Dan sebaliknya barang siapa yang selalu mencari murka Allah, mencari laknat Allah, maka dia beserta keluarganya akan menjadi puntung neraka dan dia akan ditempatkan di kerak neraka oleh Allah. Maka turun ayat, ada ayat sangat jelas dan terang dan tegas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu beserta keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau orang-orang yang selalu berkecimpung dengan dunia kejahatan, judi online, terus banyak sekali sekarang, ngeri sekali perbuatan penipuan, memakai profil orang. Aduh, nauzubillah min dzalik. Hari gini masih melakukan judi online, hari gini masih pakai profil orang-orang lain untuk melakukan penipuan. Malu deh ya, malu sama keluarga, kasihan deh lu, kata orang kan seperti itu. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang orang berusaha bagaimana untuk mencari ridha Allah, untuk kerja keras dengan jalan yang sangat halal, yang halal dan thayyiban. Kita berusaha bekerja hanya meminta kepada Allah satu-satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini Mas Bobon Santoso beserta istri dan keluarga sangat istiqomah dan bersabar. Karena orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang sabar di hadapan Allah. Orang-orang yang tidak berkeluh kesah, orang-orang yang tidak berputus asa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah, kita sangat senang melihat keluarga ini karena semakin tawaduk semenjak memeluk Islam dan semenjak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sangat bersih, keluarga yang bersahaja. Kita melihat rasa tawaduknya sekeluarga Mas Bobon beserta keluarga sangat luar biasa, dan ini adalah merupakan suatu kemajuan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyadari, Mas Bobon Santoso beserta keluarga juga menyadari bahwa yang kita cari di muka bumi adalah hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Allah semata-mata. Jadi kita tidak takut miskin. Mas Bobon Santoso tidak takut miskin, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila nanti mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, itu dia camkan dalam hati dan sanubarinya beserta keluarga. Mereka ingin menghadap Allah, ingin mati dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Jazakallah. Hadirin yang berbahagia, semoga spirit ini, tausiah kita ini sangat bermanfaat buat kita semua untuk berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlomba-lomba
untuk mendapatkan taman surganya Allah, sehingga nanti kita dihentikan dari siksa kubur dari Allah, dan kita sekeluarga besar dapat dipertemukan Allah di surga nanti apabila amalan ibadah kita mulia dan baik, hubungan kita sesama umat manusia dan hubungan kita kepada Allah baik, sukses. Insya Allah kita akan ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe yang banyak, bantu share channel dakwah kita ini, channel dakwah, channel YouTube Dr. Julian Azhari, dan semua kita selalu berusaha untuk selalu menjaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.